14 saya mau sedikit sampaikan pesan. Oke, kita buka dari Lukas pasalnya yang ke-13. Lukas pasal 13 ayat yang kita mulai dari ayat yang ke-22. Judul perikopnya adalah siapa yang diselamatkan. Mulai dari ayat 22 saya bacakan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya sambil bertanya, ya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Ya. Ada seseorang, sebenarnya bukan bertanya sih, karena ditulis berkata kepada Tuhan. Dia bilang kayak gini, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tuhan, yang masuk, yang bisa diselamatkan banyak apa sedikit sih? Sedikit aja ya gitu. Kemudian Tuhan bilang, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Agak tegas ya. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi Tuhan bilang, tetapi tidak dapat. Jadi yang saya mau katakan di sini ya, ini sebagai satu renungan, sebagai satu peringatan sendiri dari Tuhan. Tuhan bilang berjuanglah. Tapi ada orang-orang yang berusaha, ya, dibilang berusaha, tapi mereka tidak dapat. Saudara tahu bedanya berjuang dengan berusaha? Berusaha itu mungkin cuma sekedar mereka berusaha tapi nggak sampai mendapatkan. Berapa waktu yang lalu saya ada cari satu barang gitu ya. Barangnya agak langka sih, memang agak susah gitu ya. Karena pertama belum keluar di Indonesia dan memang ini masih baru gitu ya. Saya cari terus, saya cari di Kaskus nggak ketemu. Kemudian saya keliling dari satu mall ke mall gitu, saya cari gitu ya. Rasanya sampai kalau belum dapat rasanya belum puas gitu. Pernah ngerasain kayak gitu? Terus cari sampai akhirnya dapat, rasanya wah gitu. Mungkin kalau cuma sekedar berusaha, hanya cari sekali nggak dapat ya udah. Tapi berjuang sampai dapat. Tuhan bilang, ketoklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka engkau akan menemukan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, ya kan? Ya. Jadi saya mau bilang ini bukan soal biasa-biasa aja. Di kitab Wahyu Tuhan Yesus pun sendiri juga menegur di satu gereja. Dia bilang, engkau suam-suam buku, engkau tidak dingin dan engkau tidak panas. Ya, suam-suam buku artinya itu apa? Nggak dingin dan nggak panas. Kita nggak membenci Tuhan, tapi nggak sampai sayang sama Dia juga. Di tengah-tengah gitu. Tuhan bilang, aku akan memuntahkan engkau. Lakukan lagi semula yang seperti engkau lakukan. Tuhan menuntut itu. Tuhan bilang, berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak itu. Jadi seberapa kita berjuang hari-hari ini, seberapa kita mengingini Tuhan, ya, apa cuma sekedar berusaha gitu. Kita lihat di kitab Efesus pasalnya yang ke Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 15 firman Tuhan bilang kayak gini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan ayat berikutnya bicara lebih sedikit keras. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 18 kalau kita baca berikutnya, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Tuhan bilang, perhatiin cara kita hidup itu seperti apa. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Ini yang sedikit saya mau sampaikan. Beberapa waktu yang lalu saya dapat ayat ini, saya baca dan saya sendiri seperti tertegur. Tuhan bilang berjuang, gak cuma sekedar berusaha.
Tuhan dibilang kayak gini, mungkin hidup kita ini cuma salah satu hidup kita ini mungkin seperti Alkitab yang mungkin orang lain akan sekedar cuma bisa lihat mungkin dari hidup kita aja gitu. Seberapa nggak main-mainnya gitu ya, berjuang. Oke, kita langsung ya, kita ke Kisah Para Rasul 14. Hari ini judulnya Greater Praise. Oke, saudara udah ada yang baca Kisah Para Rasul 14? Semula saya baca lama bingung gitu ya, ini bahas tentang apa gitu, Greater Praise. Kemudian ada satu kejadian yang di sini sangat menonjol ketika Paulus datang ke kota Ikonium ya. Kita mulai dari ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul 14 ayat 8. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lucu ya, ternyata orang beriman itu bisa dilihat. Iman itu bisa dilihat, karena Paulus bilang dia beriman dan bisa disembuhkan. Ayat 10. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus, yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban. Untuk apa? Mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka. Ini reaksi dari ketidaksetujuan mereka mengoyakkan pakaian. Lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatan yang sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Kita lompat ke ayat 18. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Oke, sampai di situ. Jadi kejadiannya Paulus dan Barnabas ini pergi ke satu kota di Ikonium. Mereka mengabarkan Injil di sana, dan sambil mengabarkan Injil, si Paulus itu lagi pas lagi khotbah melihat ada satu orang yang lumpuh. Ditulis di situ, kita bilang tidak bisa berjalan dari sejak dia kecil gitu ya. Memang lumpuh dari lahirnya. Kemudian Paulus melihat dia beriman, kemudian Paulus melakukan mukjizat ya. Orang itu berjalan. Inti ceritanya begini. Kemudian orang-orang Yunani gitu ya, mereka melihat, wah ini mukjizat luar biasa gitu ya. Dewa-dewa sudah turun ke atas bumi dalam bentuk manusia. Kemudian mereka datang mempersembahkan korban karena mereka merasa ini dewanya mereka nih, Zeus dan Hermes gitu ya. Jadi begini yang saya mau bilang, Paulus dan Barnabas itu bereaksi, jangan sembah kita gitu. Kita juga cuma orang biasa kok. Mukjizat yang kita lakukan itu bukan karena hebat kita, tapi karena Tuhan gitu. Dan Paulus dan Barnabas ngerti ini banget, dan dia nggak mau mencuri kemuliaan Tuhan, karena ini bukan sesuatu yang kita lakukan gitu. Saudara pernah ngalamin hal yang sama, namanya pujian yang nggak pantas kita terima. Misalnya kita bekerja sama di satu kantor, kita kerja dalam satu tim gitu ya, kita kerja sama mengerjakan satu proyek, dan yang mengerjakan proyek itu kan sebenarnya bukan kita sendiri, itu ada orang lain gitu. Dan ketika atasan kita melihat hasil pekerjaan kita baik, dia menunjuk mungkin satu orang, misalnya dia bilang saya, wah good job, kamu memang melakukan kerjanya dengan bagus sekali, dan kita ngerasa lo nggak bisa, saya nggak pantas nih menerima pujian ini, karena bukan saya yang melakukan gitu, ini sebenarnya teman-teman semua gitu, saya nggak pantas menerimanya. Dan ini hal yang sama
yang Paulus dan Barnabas rasakan gitu. Mereka ini cuma perantara dan alatnya Tuhan, dan mereka merasa hanya Tuhan yang layak disembah, undeserved praise ya, kalau bahasanya gini. Kemudian gini, saya bertanya-tanya gitu ya minggu lalu ini, ketika kita memuji greater praise gitu ya, ada pujian yang lebih hebat, ada pujian yang lebih agung. Ketika kita memuji kepada Tuhan, kita semua tahu kita semua harus memuji kepada Tuhan ya. Dan pernah nggak saudara rasakan gitu ya, kita disebutkan praise and worship ya kan? Jadi di dalam pujian itu harus ada apa? Ada unsur penyembahan ya kan? Memuliakan, mengagungkan Tuhan, itu namanya memuji. Dan ujung-ujungnya dari memuji itu apa? Saudara lihat orang-orang yang mengenal Tuhan, mereka membawa korban, mempersembahkan korban. Korban itu sebagai bentuk rasa syukur mereka ya kan, pujian mereka kepada Tuhan. Benar ya? Terus pertanyaannya begini, yang timbul pertanyaannya gini, kalau kita datang ke gereja, kita kasih persembahan gitu ya, terus kita bilang kita memuji Tuhan, meninggikan Dia. Pertanyaannya, apakah Tuhan membutuhkan semua uang kita, persembahan kita? Seperti seolah-olah kita harus apa ya, seolah-olah kalau bahasa kasarnya seperti apa ya, membiayai Tuhan gitu, kayak seolah-olah Tuhan perlu uang kita gitu. Pertanyaannya, Tuhan perlu uang kita, persembahan kita, dan doa-doa kita, iya apa enggak? Ya kan, kita diperintahkan datang ke gereja, kita membawa persembahan. Kemudian di awal bulan kita bawa persepuluhan kita gitu ya. Kalau kita belajar lebih dalam lagi di Alkitab gitu ya, di Perjanjian Lama sebenarnya ada persembahan syukur, ya kan? Kalau baru pertama kali masuk kerja itu ada persembahan apa namanya? Persembahan suruh yang kita bawa gitu ya. Dan kita lakukan itu dengan taat. Tapi pernah nggak sih terpikir sama kita, mengapa kita melakukan semua itu? Apakah Tuhan membutuhkan uang kita? Gitu? Membutuhkan doa-doa kita, membutuhkan persembahan kita? Sebenarnya jawabannya bukan Dia yang membutuhkan, tapi kitalah yang membutuhkan Tuhan. Iya apa enggak? Ya. Tuhan tuh cuma mengingini hati kita, ya kan? Dia cuma mengingini hati kita. Sekarang begini aja gitu, Tuhan yang memberikan segala sesuatu buat kita. Dia yang menciptakan, ya kan, ditulis laut dan segala isinya. Lalu kenapa Dia mau seolah-olah menginginkan itu? Padahal kalau Dia mau, bisa aja bikin, ya kan, dengan semalam gitu ya, saya lihat Leo gitu ya, dan Kay gitu sekeluarga pergi nonton gitu ke bioskop gitu ya. Saya cerita sedikit aja gitu ya. Pergi nonton gitu jam 9, saya sempat diajak gitu, mau ikut pergi nonton juga nggak gitu kan. Terus saya bilang, enggak deh, besok khotbah gitu ya, saya selalu perlu persiapan gitu, bahkan si acak-acakan saya belum susun gitu. Nonton jam 9, terus saya lihat jam 8 gitu ya, udah ready gitu kan, si Leo udah turun, udah rapi. Terus sempat berteriak-teriak gitu ke papi sama mami gitu, ayo cepat gitu kan, ayo gitu kan. Terus sepertinya sukacita banget pergi dengan satu tujuan, yes, gue mau nonton gitu, gue menantikan film itu gitu kan, gue siap gitu. Terus pergi udah gitu kan. Terus saya bisa ngerasain gitu ya, seperti Tuhan tuh cemburu gitu. Cemburunya dalam arti yang tadi saya bilang, Tuhan tuh sebenarnya nggak menginginkan uang persembahan, Dia cuma menginginkan hati kita, ya kan? Apa yang diingini dari seorang kekasih, ya? Cuma hanya mendapatkan hatinya, ya kan? Kalau kita pacaran kan, hatinya udah, kalau hati dia udah milik gue udah mendapatkan seluruhnya dia, ya kan? Saya pasti mendapatkan waktu dia, mendapatkan perhatian dia, ya kan? Mendapatkan cinta kasih dia juga kalau saya sudah mendapatkan hatinya. Seolah-olah saya merasakan Tuhan cemburu gitu. Kenapa? Kalau kita pergi ke gereja, kita nggak pernah melakukan hal yang sama. Mungkin ada ya, nggak semua gitu ya. Saya lagi bicara gereja yang lain gitu yang saya temuin di sini nggak ada gitu ya. Kenapa mereka nggak melakukan hal yang sama? Misal kebaktian jam 9, dari jam 8 udah ready, rapi, udah persiapin segala sesuatu, udah dress gitu, udah wangi, udah rapi. Begitu mereka mau lihat udah mau telat, mereka bisa teriak-teriak, bangun, Papi bangun, gitu. Ayo cepat, telat gitu, ya kan? Terus kita pergi bersama-sama gitu, dengan duduk sebelum jam 9 mulai, 10 menit, 15 menit sebelum mulai,
udah persiapin hati di sini, hati udah siap menerima Tuhan mau bicara apa hari ini, ya kan? Seperti tujuan pergi ke bioskop itu kan, film yang bagus mereka udah bayangin, wah, gue pasti terpuaskan, senang gitu kan? Hati pikirannya udah ready gitu. Nah, kenapa kita nggak pernah melakukan itu buat Tuhan? Bukannya kenapa nggak pernah, tapi kenapa kita nggak melakukan itu buat Tuhan? Saudara ngerti ya apa yang saya sampaikan? Di sini loh, hatinya itu loh yang udah kebayang buat Tuhannya itu. Duduk udah mempersiapkan hati, ready untuk siap terima. Hit me, hit me. Kita buka Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 13. Kita lihat apa kata Tuhan ketika mungkin kita terbiasa datang ke gereja, ngerti tentang persembahan yang kita lakukan itu tiap minggu, hampir seperti apa ya, liturgi yang dibiasakan gitu, menjadi apa ya, satu kebiasaan. Yesaya pasal 1 mulai dari ayat yang ke-10. Judul perikopnya adalah bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Wow, Tuhan bilang, buat apa itu semua? Gua gak suka. Ayat 12. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Dengan cara apa gitu? Tuhan bilang, apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu? Tuhan seperti menolak, ya kan? Ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, bukankah setiap minggu ini kita mengadakan pertemuan seperti kayak ini? Aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, pertemuan-pertemuan tetap. Hari Minggu kita bertemu tetap, nggak pernah berubah. Aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu berdoa menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Oke, kita berhenti sampai situ. Saya akan bilang ini pujian yang tidak sungguh-sungguh, pujian yang mungkin sekedar lip service aja. Kadang kalau sama istri atau kalian yang sekarang lagi pacaran, kadang suka kayak gitu dia kan. Kalau kita ngomong, sayang kamu ya gitu, terus yang kadang dia bisa ngerasain, cuma ngomong asal lewat, nggak kayak bicaranya nggak dari hati, dia kan pernah ngerasain kayak gitu kan, yang istri atau suami atau jangan pura-pura gitu, nggak pernah, dia kan. Jadi kalau benar-benar lagi berdua gitu, lagi suasana romantis gitu, pegang tangan yang sayang, aku sayang kamu ya. Dan dia bisa ngerasain, dia kan tanya lagi, seberapa sayang, banyak gak? Dan saya lagi muter-muter di mall, sebanyak mobil ini nih yang lagi susah parkir, nih cari parkir. Seolah-olah bisa diukur gitu. Ya kan, dan Tuhan bisa ngerasain, ya kan? Dan kita kadang menganggap remeh hal itu. Seperti yang saya bilang, Tuhan sebenarnya nggak butuh uang kita, nggak butuh persembahan kita. Sebenarnya kita lah yang membutuhkan Tuhan. Saudara ingat Ananias dan Safira di Kisah Para Rasul 5? Ketika dia menjual tanahnya, sebidang tanah, kemudian hasilnya itu mereka nggak persembahkan semua, hanya setengah, dan setengahnya lagi disimpan. Tapi ketika Petrus bertanya, benar ini harga yang dijual dari sebidang tanah yang dia jual itu, ya kan? Kemudian mereka bersepakat kan, Ananias bilang, iya ini hasilnya. Akhirnya Petrus bilang, kamu bukan berdusta gitu ya kepada manusia, tapi kamu mendustai Roh Kudus. Kemudian datang istrinya setelah Ananias
meninggal gitu karena mendustai Roh Kudus, istrinya masuk dan istrinya melakukan hal yang sama, ya kan? Apakah Tuhan membutuhkan uangnya Ananias dan Safira itu? Seolah-olah merasa seperti kakak beradik yang lagi ngerebutin mainan atau makanan gitu. Semuanya, lo jangan ngumpetin semua ya. Seperti Tuhan seperti anak kecil gitu. Iya kan? Tuhan kan Roh Kudus saat itu melihat hati Ananias dan Safira, ya kan? Betul kan? Mereka tuh nggak sungguh-sungguh gitu. Mereka seperti mencuri kemuliaan Tuhan. Teman-teman yang lain menjual segala harta miliknya untuk supaya ada yang perlu, mereka bisa pergunakan itu, dan mereka menginginkan pujian yang sama. Mungkin seperti dianggap ya, wah si Eri, wah Ananias dan Safira itu memang orang yang luar biasa. Tapi padahal mereka menyimpan itu untuk sebagian untuk mereka sendiri. Kita lihat Markus 12. Markus 12 pasal yang ke-41 sampai ayat 44. Markus 12 ayat 41 dan ayat 44. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Ini pernyataan Tuhan. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Waktu saya pulang, saya ada lihat satu spanduk gitu dari saudara kita gitu ya, persembahin sapi gitu. Tulisannya, "Ku antar kau ke surga." Jadi gambarnya sapi sama kambing tuh lagi naik ke surga gitu, ada awan gitu kan. Terus gambar yang satu lagi ada ditulis kambing harga berapa, domba berapa, lembu berapa. Jadi ada gambar lembu, terus di atas lembunya itu kayak ada dudukan gitu, kayak kita naik kuda gitu. Jadi seolah-olah kita kasih itu, "Ku antar kau ke surga" gitu. Terus saya mikir gitu ya, kalau misalnya ukuran naik ke surga seperti itu, kasihan banget orang-orang yang gak punya duit, ya kan? Berarti yang masuk surga orang-orang yang kaya aja dong, yang punya duit semua, ya kan? Bisa dibeli gitu seolah-olah surga, ya kan? Dan di situ saya mikir gitu, ini maksudnya apa gitu ya? Tapi pemikiran saya seperti itu gitu. Dan di sini Tuhan bicara soal apa? Itu orang kaya semua kasih jumlah yang besar. Tapi Tuhan bilang, oh yang paling banyak memberi itu yang janda yang kasih 2 peser itu. Kita kalau secara manusia ukur dari duit, kebanyakan siapa? Orang kaya itu, ya kan? Tapi Tuhan bilang memberi lebih banyak. Saudara lihat nggak, ngerti nggak? Takaran Tuhan itu bukan apa? Bukan soal duit, tapi kebesaran hatinya itu, ya kan? Mungkin kalau misalnya kita nemuin orang kayak gini gitu ya, kasih semua, dan kita akan bilang nggak berhikmat tuh, benar-benar pikir dong gitu, ya kan? Mungkin dia juga kasih itu dengan seluruh iman kita ya, oh Tuhan burung yang dikasih makan mungkin, ya kan? Tapi Tuhan lagi bicara soal hati dia, ya kan? Memberi lebih banyak. Saudara ngerti? Bukan soal uang, bukan soal persembahan, bukan soal doa-doa kita seperti dia ingin disembah. Saya pernah bertanya, Tuhan kenapa kita harus berdoa? Karena Tuhan udah tahu apa yang kita perlukan, ya kan? Dan dia bilang supaya kamu tuh nggak sombong, supaya kamu nggak mengandalkan kekuatan kamu sendiri, ya kan? Waktu kita kaya, kita punya segala sesuatu, kita hampir bisa mengarrange segala sesuatu, ya kan? Kalau kita ada duit, buat apa? Saya pernah ngomong sama saudara saya gitu tentang kekristenan, dan dia bilang, buat apa gue ikut Tuhan lo? Sekarang gue nggak percaya sama Tuhan aja, gue udah kaya kayak gini. Dan ternyata banyak orang nggak ngerti kekristenan itu bukan soal financial breakthrough gitu ya, bukan soal itu gitu. Saudara ingat waktu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, waktu Petrus sudah waktu menyangkal Tuhan, dan dia bertanya ketiga kali, yang Tuhan tanya itu apa? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya kan? Ditanya sekali, Petrus jawab, mungkin kayak Tuhan gak puas gitu ya, atau hanya sekedar kasih ujian gitu, diuji seberapa sayang. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya kan?
Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Sampai ketiga kali, dan Petrus itu menangis. Seperti menguji hati. Benar kan? Kalau kita udah mendapatkan hati seseorang, kita udah mendapatkan seluruh hidup dia. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Pertanyaannya gitu ya kan? Kalau ke gereja cuma dibilang, ayo kita puji Tuhan. Tapi pertanyaannya, kenapa kita harus memuji Tuhan? Pernah nggak juga selalu bertanya? Saya selalu bertanya kayak gitu. Disuruh berdoa, saya tanya ke Tuhan, kenapa? Kenapa saya harus berdoa Tuhan? Dan hal-hal yang lain saya nggak ngerti. Saya pasti akan tanya dia sampai saya dapat jawabannya langsung. Karena pendeta juga manusia dan bisa salah, ya kan? Dan kita nggak mau disesatkan. Mazmur 117. Mazmur ini isinya hampir kayak kidung pujian ya, dari Daud kepada Tuhan. Kalau sekarang saudara baca itu indah banget di sini. Kita buka Mazmur 117. Firman Tuhan bilang kayak gini. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Megahkanlah dia hai segala suku bangsa. Praise God. Sebab kasihnya hebat atas kita. Sebab apa? Kasihnya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ayat 100, pasal 118 bilang kayak gini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita lompat ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ayat 17. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ayat 19. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Ayat 28. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara pernah dengar ungkapan kayak gini? Kasih itu kepada beta tak berimbang sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Seperti seorang ibu dibilang kan memberi, tapi dia nggak mengharapkan kembali. Seperti Tuhan ya kan, yang namanya orang sayang, keinginannya untuk apa? Memberi. Maka saya kasih tahu yang lagi pacaran, bedanya sayang sama nafsu itu beda tipis. Sayang itu pasti pengennya memberi, kalau nafsu hanya menuntut, ya kan? Buktinya apa? Dari sini aja, Tuhan selalu memberi, ya kan? Terlebih berkat memberi daripada menerima, ya kan? Kenapa kita harus memuji Tuhan? Kenapa kita perlu memuji Tuhan? Itu seperti bukan suatu keharusan. Kalau jiwa kita mengasihi Dia, otomatis itu pasti akan keluar, ya kan? Seberapa sering sih kita mau memuji pasangan kita? Kayak adore Him, memuliakan Dia banget gitu kan? Engkau yang tercantik, Engkau satu-satunya, ya kan? Sekali-sekalinya tuh saya mengucapin janji sehidup semati, sekali-sekalinya itu seumur hidup saya, pada waktu pernikahan kemarin, ya kan? Di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan. Aku berjanji menerima Engkau, ya kan? Sehat, sakit, senang, susah, kan lupa. Intinya itu, sampai maut memisahkan kita, ya kan? Sampai akhirnya tanpa perlu diomongin dengan kata-kata pun, di sini hati bisa bilang, you are mine and I am yours, ya kan? Udah kayak kalau teman-teman bilang yang lagi jatuh cinta, itu rasanya dunia lebih indah gitu, matahari lebih bright gitu ya. Terus kalau ada masalah kayak lebih enteng gitu kayaknya suka cita, terus kayak damai gitu ya. Mau ketemu dia kapanpun rasanya nggak capek, biarpun pulang kerja rasanya habis meeting sampai malam, tapi ketemu dia rasanya wah harus ketemu dia. Kenapa gitu kan?
Karena kalau aku ketemu melihat muka kamu itu rasanya jadi power rasanya. Ya kan? Kalau orang jatuh cinta seperti ini, Paulus bilang aku nggak ngerti jalannya pria dan wanita kalau mereka lagi jatuh cinta. Cuma maut yang bisa misahin. Dan kita bilang kadang-kadang mereka melakukan hal yang bodoh. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Itu yang Tuhan bilang. Itu yang kita catat. Perbuatan dan pengorbanan di atas kayu salib itu sesuatu yang nggak bisa kita bayar, itu bukan sesuatu yang bisa kita kerjakan. Mazmur 103 ayat 10. Mazmur 103 ayat 10 firman Tuhan bilang kayak gini. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Firman Tuhan bilang tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Kita tuh layak terima murka Tuhan, tapi Alkitab bilang Tuhan nggak ngelakuin itu setimpal dengan dosa kita. Sampai nggak hati kita gitu. Ngerti soal ini. Bagaimana mungkin gitu ya kita panggil Dia holy, we call Him holy, the most holy with this unholy lips, ya kan? Kita panggil Dia yang suci, yang maha suci dengan bibir kita ini yang nggak kudus. Yesaya bilang najis bibir walaupun Dia seorang nabi, ya kan? Kalau bukan karena darah Tuhan, nggak mungkin kita menghampiri Dia. Yang ketiga, kenapa kita memuliakan Tuhan? Kenapa kita praise Him? Karena Dia udah menyelamatkan kita. Saudara kebayang yang namanya pahlawan perang? Begitu pulang dari perang gitu ya, mereka yang berjuang kita di medan perang supaya kita memperoleh kemerdekaan, disambut gitu kan, namanya pahlawan. Saya baru mau bilang disambut kalau dia kan pahlawan, ya memang pahlawan. Disambut, dimuliakan gitu ya, wah hebat, diagung-agungkan gitu rame. Seperti Tuhan Yesus waktu naik di atas kedelai waktu masuk Yerusalem. Apa? Sorry, ya, kedelai. Sorry, saya suka susu kedelai. Bukan susu kedelai. Ya, itu intinya. Ya kan dimuliakan, ya kan? Hosana, hosana. Kalau yang paling gampang gini aja dah, yang suka nonton bola gitu ya. Semalam Arsenal versus Manchester City tinggalan 1-0, ya kan? Aduh, kalah lagi di kandang, tapi ngejar Arsenal sampai 2 gol. Begitu keluar, coba kayak gak diagung-agungkan, gitu pengen salaman kan, hebat loh gitu kan, bravo gitu, seperti memuji karena apa yang dia lakukan. 1 Samuel 18 ayat 7. 1 Samuel 18 ayat 7. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, yang saya bilang pulang dari perang Daud, ayat 6. Keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Mungkin dijadiin lagu gitu ya. Saya nggak tahu, udah agak dangdut kali ya. Saul mengalahkan, gitu mungkin nyanyi. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya,
Kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Ya kan? Memuji, rakyat semua memuji karena perbuatan siapa? Perbuatan Daud, ya kan? Mengalahkan lebih hebat daripada Saul. Jelas kan alasannya, kita harus ngerti kenapa. Kalau kita nggak ngerti alasan kenapa kita memuji Tuhan, kita melakukan itu tuh seperti disuruh Kohelin, disuruh gereja, kita mengatakan itu, tapi kita nggak pernah ngerti alasan dibalik itu. Karena perbuatan Tuhan. Sekarang pertanyaan lagi, gimana caranya kita worship God? Gimana caranya kita praise Him? Dengan cara apa? Kita ngerti kalau kita datang ke gereja, bawa persembahan, itu salah satu bentuk kita memuji Tuhan, ya kan? Give thanks, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya cepat. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kolose 4 ayat 2. Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ya, saya baca satu lagi, Ibrani 12 ayat 28. Ibrani pasal 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau kita sudah menerima, give thanks. To give thanks, kita mengucap syukur dalam segala hal itu yang Tuhan mau. Kita mengucap syukur dan waktu keadaan kita baik, itu mudah gitu. Semua orang pun juga bisa ngelakuin. Tapi pernah nggak ada hal yang nggak enak dan hati kita tuh menetapkan, saya mau memuji Tuhan gitu. Di tengah-tengah ketidakmengertian saya apa yang terjadi saat ini. Tapi kalau seluruh hidup kita bawa pada Tuhan, kita percaya apapun yang Tuhan kerjakan saat itu yang terbaik buat kita. Ya. Mungkin saat ini kita nggak ngerti, saya nggak tahu, mungkin kalau saat ini kita lagi ada di dalam masalah, kita nggak ngerti, Tuhan bilang mengucap syukur dalam segala hal. Nggak mungkin Tuhan, keadaan nggak enak, keadaan nggak enak begini harus mengucap syukur. Lagi diputusin gini, aduh nggak enak banget, sakitnya di sini. Ya kan, sambil paling enak tuh mengucap syukur, nyanyi kan, aku sakit, gitu kan, aku sakit hati, gitu kayaknya, wah, keangkat tuh kayaknya, wah. Gara-gara di mobil gitu dengar lagu ini, lagu apaan sih, manja banget gitu kan, aku sakit, ya ini cowok lagi, aduh. Tuhan bilang mengucap syukur dalam segala hal. Ya, nyanyi lagu-lagu yang syahdu kayaknya enak, perasaan terangkat gitu ya. Nangis kegerungan di kamar sambil ngonci gitu, aduh enak banget. Tuh ya, ketawa pasti ngalamin. Roma 12 ayat 1 sampai 2, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita cuma berpikir hari Minggu inilah ibadah kita salah, dan itu rasanya sempit banget. Hari Minggu hanya 2 jam, dan 2 jam itu masih kepotong pajak, ya kan? Kita megang-megang HP, pikiran kita mikirin habis ini kita mau nonton, habis ini harus segera cabut, ya kan? Kita masih sibuk melihat Twitter gitu sambil ibadah.
masih mikirin, aduh tadi di rumah udah kunci pintu belum ya, gitu ya. Ya kan, distraction semua ada, dan kita berpikir 2 jam itu semua udah buat Tuhan, padahal itu masih banyak pajak, ya kan? Dan kita bilang itu ibadah. Dan saya berpikir gitu ya di sini, harusnya ibadah itu setiap hari, ya kan? Reaksi kita di kantor, waktu bos marahin kita, kerjaan kita nggak beres, apa kita maki dia balik, ya kan? Kita kalau di dalam gereja seperti itu, sistemnya itu udah langsung connect on gitu kan, begitu di gereja. Halo, Anda, halo, apa kabar? Rumahnya di mana? Gitu, apa kabar? Lu kok udah lama nggak datang gitu kan? Sepertinya holy banget mereka. Tapi begitu keluar, ya kan? Begitu dimarahin bos, di sini rasanya pengen, emang perusahaan di sini doang. Bener sana. Data-data gue masrahin, gue simpan, biar syukur. Ya kan, data-data klien kita simpan, nggak kasih. Reaksi kita di luar tuh bagaimana, ya kan? Waktu orang tua nasihati, nggak enak, ya kan? Apalagi kalau bisa cari duit sendiri, ya kan? Gue bisa kok, tak perlu dulu lagi. Saya pikir itulah ibadah, ya kan? Gimana reaksi kita, gimana kita pakai uang kita. Minggu lalu itu kesaksian Stephen tuh luar biasa. Ya kan, sampai hal sekecil itu aja dia mau taat sama Roh Kudus, sama Tuhan. Dia nggak ngerasa duit yang dia pegang itu uang dia, tapi dia tahu itu uangnya Tuhan, dan dia tanya, boleh nggak nih gue beli TV sekarang? Ya kan, sampai sekecil itu di devotionnya dia. Dan saya pikir itu hal yang benar gitu. Karena kita kerja keras sampai lembur menghasilkan uang gitu, gaji, dan kita pantas gitu kan, reward for myself. Gue mau beli apapun yang gue mau beli, duit gue kok gue mau usahakan itu, ya kan? Dan kita lupa itu uangnya Tuhan. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Saya pun belajar, itu benar-benar kesaksian yang berubah pikiran gitu. Iya benar. Bagaimana cara kita spend uang kita, waktu kita, itu kan dilihat sama Tuhan. Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat 19, ini yang tadi saya bilang. Kita baca aja dari ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ini bukti kalau Petrus sayang sama Tuhan. Cinta itu nggak cuma sekedar di bibir, tapi harus dibuktiin, ya kan? Dan ini bentuk lain dari kita praise sama Tuhan. Sekedar persembahan, perpuluhan, give thanks. Salah satunya Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku, lakukan pekerjaan Tuhan. Pernah kebayang kalau Tuhan saat ini berhadapan-hadapan sama kita dan dia nanya, Harry, apakah engkau mengasihi aku? Dia nanya, nggak tahu sama Petrus nanya 3 kali gitu ya, nggak tahu nanya sama kita nggak tahu berapa kali, 10 kali, 20 kali. Sayang sama gue nggak? Iya Tuhan, sayang. Terus Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Waktu akan membuktikan apakah kita sayang sama dia, cuma sekedar lip service, ya kan? Dan ini nggak pernah kerajaan surga itu bukan sesuatu hal yang main-main. Saya ingat kuatnya Om Michael waktu baptisan, kita mengikut Tuhan itu tuh free. Tapi untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan itu diperlukan seluruh hidup kita, ya kan? Selamat, Anda telah selamat. Terus apa? What next? Bayar harga. Oke, next, yang terakhir gini. Yang Tuhan tidak kehendaki dari praise kita ialah apa? Yang pertama, mencuri kemuliaan Tuhan. Dan nomor 1 musuh dari mencuri kemuliaan Tuhan adalah ketika manusia mencintai dirinya sendiri. Ya, kita lihat 2 Timotius 3. 2
2 Timotius 3 pasalnya yang ke-1. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Kita mencatat menjalankan ibadah. Berarti ini bukan orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Berarti ini bukan orang agama seberang. Berarti ini bicara soal orang Kristen. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Yang pertama dibilang apa? Keadaan manusia pada akhir zaman. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kalau terjemahan New Living Translation-nya, mereka akan mencintai dirinya sendiri dan uang mereka. Mencintai diri sendiri. Padahal hukum Tuhan itu di Matius 16 ayat 24, Tuhan bilang apa? Matius 16 ayat 24 Tuhan bilang kayak gini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Tapi keadaan manusia pada akhir zaman dibilang manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ada seorang ahli Taurat yang bertanya sama Tuhan, Guru, bagaimana, apa hukum yang terutama? Kemudian Tuhan menjawab apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap jiwamu. Ya kan? Tuhan itu tuh sasaran cinta kasih kita, ya kan? The object of our affection, ya kan? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu Tuhan bilang apa? Kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Rasanya kalau ngomong bicara soal ini gampang banget gitu ya. Talk is cheap gitu. Tapi kalau soal melakukan, kita tuh harus mengasihi Tuhan. Keadaan akhir zaman manusia mencintai dirinya sendiri. Dan saya bertanya, kalau Tuhan bilang sayang Tuhan, kasihi sesama, kita lebih milih sayang sama diri sendiri. Ya kan? Waktu kita, kalau kita bersayang sama diri sendiri, waktu kita buat siapa? Buat kita. Pikiran kita buat siapa? Buat kita. Uang kita buat siapa? Buat kita. Ya kan? Gak peduli sama Tuhan gitu, gak perlu tahu gitu. Bahkan dibilang tidak mempedulikan agama, gak tahu terima kasih, suka membangkang, garang, gak tahu terima, dan yang lain sebagainya. Ngeri gitu, ya kan? Dan jangan sampai kita yang menggenapi gitu. Me time, ya kan? Baru zaman sekarang aja tuh ada istilah selfie, ya kan? Kalau Instagram, fotonya cuma muka dia tuh, cuma beda baju doang. Begitu gue mencintai diri sendiri. Kayak semua yang mencintai diri sendiri. Gue terlalu ganteng, gue mati. Saking mencintai diri sendiri. Ya kan? Itu musuh, gak mungkin dia bisa praise God, gak mungkin dia bisa mengasihi sesama. Karena cuma mencintai diri sendiri dan uangnya aja. Kalian tahu di luar sana ada istilah yang bilang kayak gini, singkatan YOLO, YOLO, singkatan dari You Only Live Once. Anda hanya hidup sekali. Senang-senanglah, ya kan? Habisin hidup, puaskanlah jiwa lu, gitu kan? Hidup cuma sekali, manfaatkan itu sebaik mungkin. Dan saya bilang itu ya benar. Tapi pakailah itu untuk Tuhan, nggak cuma buat diri sendiri. You only live once, teman gitu ya. Dan itu terkenal banget di kalangan anak muda, ya kan? Lo cuma hidup sekali, cobain semua kalau bisa. Lukas 18 ayat 10. Sebentar lagi saya selesai. Lukas pasal 18 ayat yang ke-10. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai.
dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Saudara kalau misalnya baca seorang adalah seorang Farisi, ngebayang ini jangan Farisi orang jelek dulu gitu. Karena kita udah terlalu sering baca Alkitab tuh yang namanya ahli Taurat, Farisi itu udah pokoknya yang bad guy-nya banget, ya kan? Karena kita udah baca kelanjutannya dari depan ke belakang. Tapi kalau pada saat masa itu, kalau disebut orang Farisi dan ahli Taurat, mereka itu tuh orang-orang terhormat gitu. Gak ada bayangan mereka itu seperti kayak yang Tuhan bilang di sini kan, dibilang celakalah engkau dan segala macam. Harus bayangannya tuh orang Farisi itu figur yang baik. Ada saat itu masyarakat mengenalnya seperti itu. Ya. Ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Sampai sini benar nih. Ya. Terus berikutnya, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Nah, di sini udah mulai aneh nih doanya, ya kan? Awalnya sih udah wow, holy banget gitu. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Mungkin doanya sambil ngintip kali ya. Cih, gitu. Terus dia bilang kan, dia membanggakan nih. Aku berpuasa 2 kali seminggu, ngomong sama Tuhan. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Orang lain itu siapa? Orang Farisi itu. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan tinggikan. Seperti yang saya katakan semula, ini soal sikap hati kita sama Tuhan. Saking mencintai dirinya sendiri, doanya aja sebegitu egoisnya, ya kan? Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Wah, benar tuh, dia praktek tuh ayat Alkitab. Berikutnya dia praktek 2 Timotius 3, ya kan? Gue ini nggak kayak si itu loh. Gue pelayanan, gue datang nggak pernah telat, perpuluhan gue nggak pernah bolong, amplop paling rapi, ya kan, membanggain semua gitu dan menganggap rendah orang lain. Padahal ini soal pembenaran dari Tuhan. Cek di doa kita. Cek doa kita. Gue nggak pernah berdoa kok, Her. Gimana mau ngecek? Doa kita aja begitu egois, ya kan? Tuhan berkati aku. Tuhan bawa aku keluar dari masalah ini. Tuhan aku. Aku terus, aku perlu ini, aku perlu itu. Aku mau begini, aku mau begitu. Bahkan Rasul Paulus saja dia sendiri bilang, berdoalah aku supaya aku berani mengabarkan Injil. Dia minta tolong supaya orang tuh mendoakan dia. Beberapa waktu lalu pun saya juga bilang, seberapa banyak sih kita ingat sama orang lain, berdoa buat orang-orang kudus, orang yang benar-benar bekerja keras buat Injil Tuhan. Berdoa buat sesama. Musa berani banget sampai menantang Tuhan ketika Tuhan geram melihat mereka bikin bambu emas, ya kan? Sampai Musa seolah-olah yang menjadi penengah, ya kan? Tuhan gitu, seolah-olah kayak seperti Musa seolah-olah ngomong sabar gitu. Jangan sampai nanti orang Mesir berkata, engkau membawa orang-orang Israel ini keluar dari Mesir hanya untuk memusnahkan mereka, karena Tuhan udah geram gitu kan. Karena kalau saya percaya di situ, itu Tuhan tuh lagi melihat seberapa Musa itu mengasihi bangsa Israel. Hatinya itu kayak apa sih? Itu kan kalau misalnya baca ayat Tuhan udah bereaksi seperti itu, kita kan bisa bilang kan, Tuhan di pihak saya, ya kan? Musnahkan dia Tuhan, benar. Musnahkan orang Israel itu kan, rasanya seperti iya Tuhan benar. Balas itu orang yang kurang ajar, dia udah mengasihi gue, menipu gue, ya kan? Tuhan udah ngomong kayak gitu kan, seolah-olah udah marah. Tapi di situ seperti belajar, oh iya, kayak seolah-olah Tuhan ngetes hati Musa kayak apa sih? Kan lucu dong, masa manusia yang baik-baik
Tuhan, ya kan? Saudara ingat kejadian itu kan? Waktu di atas Gunung Sinai, waktu mau menerima 10 hukum Allah itu kan, Tuhan melihat tuh di bawah tuh orang Israel. Mereka berlaku jahat. Sabar Tuhan, sabar Tuhan. Tuhan tuh lagi lihat hati manusia. Oh iya, dia sayang nih, nggak salah. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Bahkan Nabi Samuel aja, yang seorang nabi aja yang dipakai Tuhan luar biasa saat itu, dia itu istilahnya kecelek, ya kan? Waktu saudara-saudara Daud datang berkumpul melihat perawakannya, dia bicara pada dalam hati, pasti ini nih pemimpin raja orang Israel, wibawa banget gitu, ya kan? Oh jangan masih gini banget dah pokoknya kan, ada karisma gitu kan. Tapi Tuhan bilang, aku telah menolak dia, ya kan? Aku telah memilih Daud, ya kan? Mungkin secara perawakan tuh dari luar biasa aja, tapi Tuhan bilang, ini yang gue pilih. Sering ya kita menjumpai hal-hal yang kayak gitu. Kita menilai orang dari luar gitu. Tapi Tuhan bilang, Tuhan melihat persembahan yang sejati. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Saudara kalau baca khotbah Tuhan Yesus di bukit dari Matius 5 sampai ayat yang sampai pasal yang ke-11, saya lupa, ya kurang lebih itu ya. Tuhan lagi bicara soal jangan berzina, jangan mencuri gitu kan, dan semua hal-hal jahat lagi. Dan Tuhan bilang, kita belum sampai melakukan aja baru niat, Tuhan bilang itu udah dosa gitu. Dan kadang kita nih secara manusia, kadang kita nggak sadar yang namanya dosa itu apa. Dia apa enggak? Kalau misalnya ada seseorang nih ya, mereka tinggal di daerah kumuh gitu ya, setiap hari kebiasa sama keadaan di sekitarnya yang kayak gitu, otomatis orang-orang itu tuh nggak pernah akan aware sama yang namanya hidup sehat. Ya apa enggak? Karena udah terbiasa ya kan, pergi keluar nggak pakai sendal gitu, dengan ini makan habis pegang kotor, nggak cuci tangan, gaya hidupnya kayak gitu karena sekelilingnya tuh kayak gitu. Jadi mereka nggak aware yang namanya bersih itu apa. Kalaupun mereka aware sama yang namanya bersih, itu standar mereka tuh biasanya apa? Beda sama orang yang tahu bersih ya. Mungkin bagi kita kalau bersih sehari mandi 3 kali, tapi kalau bagi dia bersih itu mandi ya mungkin seminggu 2 kali itu udah bersih tuh gitu. Standarnya udah beda. Dan orang zaman sekarang kadang tuh juga nggak aware sama yang namanya dosa. Atau enggak standar mereka, pengertian mereka tuh tentang dosa itu tuh udah menurun banget standarnya. Mereka akan menganggap ya nggak apa-apa menonton film porno doang, kan nggak sampai melakukan, terus dosanya di mana, ya kan? Padahal Tuhan bilang lu udah bersinah di dalam hati, lu di dalam pikiran lu, ya kan? Jangan mengingini barang tetanggamu itu kalau salah ya. Oleh firman Tuhan bilang kayak gitu. Baru mengingini, baru timbul di dalam hati, belum sampai melakukan. Kalau di dunia udah sampai melakukan, berencana, itu baru dihukum. Tapi kalau baru sekedar mikir doang gitu, ini lucu ya gitu ya, baru sekedar mengingini gitu, Tuhan bilang bersalah. Berarti harusnya di dalam kamu seorang Kristen itu nggak ada tuh yang dikhotbahin seperti itu, yang namanya iri, dendam, membunuh, berzinah, dan hal-hal yang lain lagi itu. Yang kalau jahat dibalas jahat, seharusnya dalam kamu seorang Kristen itu nggak ada, ya kan? Seharusnya orang Kristen itu nggak mengenal itu, seharusnya. Oke, saya tutup kita baca Mazmur 103. Yuk kita baca sama-sama Mazmur
Mazmur 103. Kita baca ganti-gantian ya. Ayat yang ganjil, yang pria yang baca, kemudian ayat yang genap itu wanita yang baca, sampai ayatnya yang ke 13. Oke? 1, 2, 3. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali, dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ayat 7 belum sampai ya. Oh sorry ya, sorry ayat 6 ya, sorry. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, yang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Oke, sama-sama ayat 13. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Oke, sampai di sini semoga ini jadi sesuatu yang merubah hidup kita mulai hari ini. Kalau kita ngerti kenapa kita memuji Dia, karena kita tahu apa yang sudah Dia perbuat buat hidup kita, dan tidak cuma sekedar hidup kita, tapi hidup keluarga kita dan orang-orang yang kita kasih, dan masih jauh di depan yang akan sejauh yang dipanggil, yang sebanyak dipanggil Tuhan. Ya. Pakai seluruh hidup kita buat memuliakan Tuhan, dan gak cuma terkukung cuma hari Minggu ibadah, tapi jadiin seluruh hidup kita ibadah kepada Tuhan. Dan lebih jauh lagi, jangan sampai kita mempersembahkan korban hanya sebagai baik, kayak seperti umpan buat Tuhan supaya Dia mempersembahkan melimpah kita, memberkati kita lebih banyak lagi. Jangan jadikan itu tuh seperti untuk pancingan untuk Tuhan, tapi biar kita semua kita memuji